Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laris Kusladani, NIM 3319043. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ketidakmurnian pada kristal atau impurity dan cacat kristal. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak penjelasan berikut ini. Simak ya. Next. Sebenarnya apa sih itu impurity? Nah, impurity adalah ketidakmurnian kristal yang menyebabkan terjadinya cacat kristal. Mekanisme pembentukan ketidakmurnian dalam bahan padat diakibatkan karena terdapatnya atom yang tidak jenis dalam bahan padat dengan konsentrasi tertentu. Kemudian, keberadaan impurity pada suatu bahan memiliki tujuan. Nah, ketidakmurnian suatu bahan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki sifat mekanik atau sifat listriknya. Untuk contoh impurity sendiri, beberapa di antaranya ada yang pertama, seng dipadukan dengan tembaga akan menghasilkan logam kuningan yang memiliki sifat mekanik yang lebih baik dari tembaga murni. Kemudian yang kedua, ada silikon murni dipadukan dengan fosfor akan menghasilkan silikon tipe N yang memiliki sifat listrik yang lebih baik. Impurity memiliki mekanisme paduan atom dalam bahan padat. Ada dua, yaitu paduan substitusi dan paduan interstisi. Untuk paduan substitusi sendiri, ini akan terjadi apabila atom lain menggantikan atom penyusun bahan dengan syarat ukuran atomnya sama. Hal ini bertujuan agar struktur kristalnya tidak berubah. Kemudian yang kedua ada paduan interstisi. Ini akan terjadi apabila ukuran atom asing dengan atom penyusun bahan berbeda ukurannya. Nah, ukuran atom asing lebih kecil dari atom penyusun bahan sehingga akan terjadi penyisipan atom ke dalam isi bahan, penyisipan si atom asing ini. Selanjutnya kita beralih ke cacat kristal. Nah, apa sih itu cacat kristal? Kristal yang sempurna adalah kristal yang susunan atomnya dan seluruhnya teratur mengikuti susunan atom dalam kristal pola tertentu. Nah, cacat yang dimaksud di sini adalah cacat atau ketidaksempurnaan susunan atom dalam kristal atau bisa kita sebut lattice. Kristal biasanya mengandung ketidaksempurnaan yang kebanyakan terjadi pada kisi-kisi tiga kristalnya. Karena kisi-kisi kristal merupakan suatu konsep geometris, maka ketidaksempurnaan kristal juga diklasifikasikan secara geometris. Kita biasanya mengenal ketidaksempurnaan berdimensi 0 atau ketidaksempurnaan titik, kemudian ketidaksempurnaan berdimensi 1 atau ketidaksempurnaan garis, kemudian ketidaksempurnaan berdimensi 2 atau ketidaksempurnaan bidang. Nah, yang terakhir ada juga ketidaksempurnaan volume. Untuk penyebab cacat kristal sendiri diakibatkan karena adanya solidifikasi atau pendinginan ataupun faktor eksternal. Dalam kenyataannya, kristal tidaklah selalu merupakan susunan atom-atom identik yang tersusun secara berulang di seluruh volumenya. Sejumlah cacat kecil dapat menyebabkan kristal logam 1000 kali lebih ulet dari yang tanpa cacat dan terbentuk pola yang tidak berulang pada struktur kristalnya. Selanjutnya di sini terdapat jenis cacat kristal berdasarkan ukuran kecacatannya. Yang pertama ada cacat titik atau point defect, yang kedua cacat garis atau line defect, yang ketiga ada cacat bidang atau interfacial defect, dan yang keempat cacat ruang atau bulk defect. Untuk jenis cacat kristal yang pertama ada cacat titik atau point defect. Nah, di sini ada cacat kekosongan atau vacancy, ada ketidakmurnian atau impurity, ada cacat Schottky dan Frankel, dan yang terakhir ada sisipan atau interstisial. Cacat kekosongan, vacancy. Vacancy adalah kekosongan sisi kisi, yaitu sisi yang seharusnya ditempati atom, tetapi malah kehilangan atomnya. Nah, vacancy ini terbentuk selama proses pembekuan dan juga karena getaran atom yang mengakibatkan perpindahan atom dari sisi kisi normalnya. Cacat ini terjadi akibat penumpukan yang salah ketika proses kristalisasi atau dapat juga terjadi akibat energi termal yang tinggi sehingga memungkinkan atom-atom meninggalkan posisinya yang menghasilkan kekosongan, disebut dengan vacancy. Selanjutnya ada ketidakmurnian atau impurity. Nah,
Tadi sudah dibahas di depan apa sih impurity itu. Jadi di sini saya akan mengulas secara singkat saja. Impurity atau ketidakmurnian ini disebabkan karena terdapat atom asing yang menggantikan tempat yang seharusnya diisi oleh atom. Impuritas adalah atom asing yang hadir pada material. Logam murni yang hanya terdiri dari satu jenis atom adalah tidak mungkin. Impuritas bisa menyebabkan cacat titik pada kristal. Ada paduan di mana atom impuritas sengaja ditambahkan untuk mendapatkan karakteristik tertentu pada material, seperti untuk meningkatkan kekuatan mekanik atau ketahanan korosi. Contohnya, ada perak sterling adalah paduan 92,5% perak dan 7,5% tembaga, di mana perak yang ditambahkan tembaga akan menaikkan kekuatan mekaniknya secara signifikan. Cacat Schottky dan Frankel. Nah, cacat Schottky dan Frankel biasanya dijumpai pada kristal ionik. Cacat Schottky adalah kekosongan pada suatu titik isi bersama dengan cacat sisipan di permukaannya. Sedangkan apabila kekosongan berpasangan dan sisipan terletak di dalam kristal, itu akan membentuk cacat Frankel. Kita dapat melihat gambar di bawah ini. Ada cacat Schottky dan cacat Frankel. Untuk cacat Schottky sendiri, apabila pasangan ion terjadi pada senyawa yang harus mempunyai keseimbangan muatan. Kemudian cacat Frankel itu cacat kristal akibat perpindahan ion dari kisi ke tempat sisipan. Sisipan atau interstisial. Cacat sisipan ini terjadi pada kristal yang memiliki faktor tumbukan rendah dan dapat mengakibatkan distorsi atom. Interstisial atau sisipan adalah salah tempat. Kenapa salah tempat? Karena posisi yang seharusnya kosong malah ditempati oleh atom. Interstitial diffusion secara umum lebih cepat daripada vacancy diffusion karena ikatan dari interstisi terhadap atom-atom sekelilingnya itu lebih kuat dan terdapat beberapa posisi interstisi dibandingkan posisi kekosongan dalam hal berdifusi. Selanjutnya, cacat kristal yang kedua, yaitu cacat garis atau line defect. Nah, ini ada 3, yaitu dislokasi sisi atau pinggir, dislokasi ulir, dan dislokasi campuran. Dislokasi sisi atau pinggir ini adalah kecacatan yang terdapat pada bidang atom ekstra atau setengah bidang, di mana sisinya terputus di dalam kristal. Kita dapat melihat gambar di bawah ini yang memperlihatkan skematik dari dislokasi sisi. Selanjutnya adalah dislokasi ulir. Nah, dislokasi ulir ini terbentuk karena gaya geser yang diberikan menghasilkan distorsi seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Daerah depan bagian atas kristal tergeser sebesar 1 atom ke kanan dan relatif terhadap bagian bawah. Jadi nggak lurus tapi bergeser 1 atom. Jadi terjadi perubahan bentuk pada dislokasi ulir ini. Yang terakhir ada dislokasi campuran. Apabila pada material dijumpai kedua jenis dislokasi di atas, yaitu dislokasi ulir dan dislokasi sisi, maka akan disebut material ini mempunyai dislokasi campuran. Contoh dislokasi campuran bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Dislokasi pada material ditimbulkan selama proses pembekuan, dikarenakan deformasi plastis, dan karena tegangan termal sebagai hasil pendinginan cepat. Untuk jenis cacat kristal yang ketiga ada cacat bidang atau interfacial defect. Pada bahan polikristal, zat padat tersusun oleh kristal-kristal kecil yang disebut butir atau grain. Setiap butir dapat berukuran mulai dari nanometer hingga mikrometer. Pada setiap butir atom-atom tersusun pada arah tertentu, dan arah keteraturan atom ini bervariasi dari satu butir ke butir lain. Batasan antara dua buah dimensi dan umumnya memisahkan daerah dari material yang mempunyai struktur kristal berbeda atau arah kristal berbeda, itu misalnya batas butir. Nah, batas butir ini
karena bagian batas butir inilah yang membeku paling akhir dan mempunyai orientasi serta arah atom yang tidak sama. Semakin banyak batas butir, maka akan semakin besar pula peluang menghentikan dislokasi. Kemudian contoh berikutnya adalah twin. Batas butir tapi spesial. Nah, maksudnya apa? Maksudnya antara butiran satu dengan butiran lainnya merupakan cerminan, dan ini menimbulkan cacat pada daerah batas butir, dan disebut pula dengan cacat batas butir. Kita dapat melihat dua gambar di bawah ini. Ada gambar batas butir dan gambar batas kembar, di mana batas kembar itu seperti cermin ya. Nah, yang terakhir ada cacat ruang atau bulk defect. Cacat lainnya yang ada pada semua material padat, di mana cacat ini lebih besar dari yang sudah dibicarakan. Cacat-cacat ini timbul biasanya selama tahap-tahap proses dan pabrikasinya. Perubahan bentuk cacatan ini juga secara permanen, tidak temporer. Perubahan bentuk secara permanen disebut dengan deformasi plastis. Nah, deformasi plastis terjadi dengan mekanisme sebagai berikut, yaitu slip dan twinning. Slip adalah perubahan dari metalik material oleh pergerakan dari luar sepanjang kristal. Bidang slip dan arah slip terjadi pada bidang grafik dan arah atom yang paling padat, karena dia membutuhkan energi yang paling ringan atau kecil. Yang kedua yaitu twinning, terjadi apabila satu bagian dari butir berubah orientasinya sedemikian rupa, sehingga susunan atom di bagian tersebut akan membentuk simetri dengan bagian kristal yang lain yang tidak mengalami twinning. Nah, yang terakhir ada manfaat cacat kristal. Jadi cacat kristal tuh nggak selamanya jadi perusak atau destroyer ya, tapi juga memiliki manfaat. Cacat pada kristal dapat mengubah sifat listrik dan mekanis bahan. Kekosongan pada kristal dapat mengubah sifat listrik bahan tersebut juga. Sebagai contoh, kita memanfaatkan kekosongan pada kristal silikon untuk pendopingan oleh fosfor, sehingga terbentuk semikonduktor tipe N. Selain itu, cacat kristal seperti kekosongan dislokasi dan boundaries dapat mengubah sifat mekanis bahan. Grain boundaries dapat menghambat difusi atom dan gerak dislokasi sehingga deformasi bahan sulit terjadi. Semakin kecil butirannya, semakin kuat bahan tersebut. Ukuran butiran atau grain dapat diatur dengan laju pendinginan. Laju pendinginan yang cepat menghasilkan grain yang kecil, sedangkan proses pendinginan yang lambat menghasilkan grain yang besar. Berikut ini ada literatur yang saya gunakan untuk mengambil materi-materi pada pembahasan impurity dan cacat kristal. Terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan pembahasan ini, dan saya mengucapkan terima kasih juga atas kunjungannya. Semoga kebaikan akan berbalik juga kepada orang yang memberikan kebaikan tersebut. Selalu sehat dimanapun kalian berada. See you, bye-bye.